Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baca Bincang Asik bersama Advokasi. Kembali lagi bersama saya Ardi yang mungkin udah bertahun nih. Nah, buat teman-teman semua, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini kita tuh bakal ngundang 3 bidang tuh. Ada yang tau nggak sih bidangnya apa aja? Gak tahu apa ya? Pada kepo banget gak sih, penasaran tuh? Kepo. Apa benda? Udah, kita langsung panggil aja orang-orang ya. Masuk. Nah, ini kabin saya guys. Saya muncul lagi ya. Nih. Nah, udah ada nih bidang-bidangnya nih. Bisa disebutin bidang-bidangnya apa aja dan apa ya jabatannya? Halo semuanya, mungkin kalian udah pernah lihat saya di podcast pertama ataupun podcast sebelumnya. Saya perkenalin diri saya sekali lagi. Nama saya Ella Febriani. Saya di sini menjabat sebagai ketua bidang advokasi. Ini anggota saya ini. Satu-satunya yang ganteng sih. Enggak. Oke, lanjut. Kenalin, nama aku Kaisa Syakira, aku sebagai anggota bidang PKK. Saya Jensik sebagai Kabit LH. Kira-kira nih, mau nanya dikit-dikit nih. Dikit aja sih, singkat aja. Kira-kira jadi ketua bidang tuh susah nggak sih? Susah, apalagi anggotanya dia ya. Apa? Kan terlalu ganteng. Ya enggak, kalau untuk sekarang mungkin susahnya itu nyatuin kayak kan sekarang kan saya udah nggak jadi adek, udah jadi kakak. Wow, jadi ceritanya udah jadi kakak nih. Kakak Anda. Iya. Bisa. Ayunda. Salah. Bisa kayak susah gitu ketemuin Ardi, Azra, Naura, dan bahkan sekretaris saya itu ada namanya Kak Rida. Itu mungkin karena waktu kayak misalnya Kak Ridanya les ataupun saya sendiri ada kesibukan lain atau kamu ya yang kebelet lapar ya. Ya. Kalau itu gimana kan belakang-belakang tuh? Oh itu baik kok, itu Naura sama Azra baik. Enggak ada. Mungkin kesulitannya untuk komunikasi dan ini sering kebentur sama prokja teman-teman. Jadi itu sih kayak kita mau ngadain satu prokja, cuman kayak ya udah ada prokja lain, miskom sih, tapi nggak ya gimana juga nyantuk. Kalau untuk PKK? Kalau aku dari sisi sebagai anggota sendiri tuh biasanya kayak kita kumpulan tuh kadang kurang lengkap, terus juga terhalang oleh waktu. Terus juga biasanya kalau kita bahas di grup gitu kan kadang ada yang belum, ada yang enggak nih gitu. Jadi mungkin itu doang sih. Mau nyoba jualan di ini enggak? Tunggu di kurang. Kalau kayaknya untuk saat ini sih belum ya. Next. Tahun depan kali ya. Tahun depan. Kalau Kak Jensik gimana nih Kak? Kak Limin. Iya, gimana nih? Enggak juga sih. Kakaknya emang introvert ya guys. Singkat padat jelas. Introvert. Masih. Itu disclaimer ya, itu ada sekretarisnya itu, ada sekretarisnya. Gimana sekretarisnya? Sekbidnya mendukung di belakang. Halo tuh. Oke, lanjut. Lanjut Mbak. Kita langsung masuk ke tanya jawab aja. Boleh. Langsung aja. Nih. Di sini ada pertanyaan bersamaan, ada sama pertanyaan sendiri-sendiri. Kita langsung ke bersama dulu aja ya. Oke. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dari bidang kakak nih untuk menjalankan prokja? Tantangan terbesar dari bidang? Di bidang apa dulu? Oke, advokasi dulu. Untuk tantangan terbesarnya karena advokasi kan bergerak di sosial ya. Kami bergerak di sosial dan kadang turun langsung di lapangan. Tantangan terbesarnya menyatukan orang-orangnya lagi. Dan ini sih kalau untuk dana sih aman sih ya. Kalian mau mandi kaya guys. Amin. Amin. Tantangannya terbesar itu tuh menyatukan orang-orangnya dan menentukan hari untuk bertemu. Hari-harinya ya. Iya, hari-hanya. Itu sih. Terus juga kayak gimana sih kita bisa tertib gitu loh di saat pas kita udah turun langsung sama teman-teman, kayak misalnya kita kan ada kunjungan panti tuh, kan itu kan nggak mudah itu, kita harus berhari-hari bikin planningnya, mungkin itu tantangan. Iya, tantangan terbesarnya tuh pas ada di lapangan. Tapi kalau transport tuh ini bukan sih, udahlah juga misalnya kayak. Oh iya, transport juga Kalau nggak ada duit bensin masa maling duit orang tuh. Ya nggak gitu dong, jangan gitu dong. Dan terus
kan kami juga kan ada prokja yang menyangkut siswa-siswi juga itu yang mau terjalan sih. Itu namanya konseling sebaya, ini bakal terjalan secepatnya sih di tahun ini. Itu dari program baru yang ada di tahun ini. Kayak misalnya podcast nih, mungkin podcast ini banyak banget kan kendalanya pasti. Kayak kita briefing, ada yang kepanasan, mungkin ada yang telat, ya, ataupun ada juga alat-alat yang kurang. Itu sih, pokoknya kendala-kendala kecil yang bisa ditutupi. Kalau dari kakak gimana? Lebih tepatnya ke waktu doang sih, sama kayak alat-alat yang misalkan kurang karena adanya bazar mendadak. Tapi sejauh ini kita masih bisa ngendali itu semua dan kerja sama yang baik. Mungkin itu doang sih. Kakak? Kendala. Anggota saya nyebelin semua. Nah, kira-kira program unggulan bidang advokasi, PKK, dan LH itu apa tuh? Kalau boleh tahu spill dong kak. Nah, PKK juga sama LH itu apa singkatan kak? Oke, dari saya dulu ya. Program unggulan. Kalau menurut kamu apa? Makan gratis. Makan gratis. Stop ya. Bukan. Kan itu juga program unggulan. Iya. Kalau untuk dari advokasi, program unggulannya ada yang udah terjalan dan belum yang terjalan. Kalau yang belum terjalan itu namanya ada konseling sebaya. Dan itu jangan saya jelasin menyeluruh, cuman konseling sebaya itu mencakup semua siswa dan itu benar-benar kalian bakal ngerasa aman, nyaman untuk di konseling sebaya itu. Lalu yang udah terjalan itu tuh kunjungan panti. Nah, kunjungan panti itu setiap tahun nih, nanti kalian tuh ada kunjungan panti setiap tahunnya. Kita ke panti-panti dan kita main sama anak-anaknya, iya. Jadi kita bukan cuman kayak berbagi, kita main, ada game sama teman-temannya. Karena kayak seneng aja gitu gak sih ngelihat kayak nemuin keluarga baru lah Sama anak-anak gitu ya. Iya. Kalau Terus- podcast ini, Oh ya, podcast juga seru dong. Ini juga program termasuk program unggulan. Sebenarnya di advokasi itu menurut saya ya semuanya tuh unggulan sih, nggak ada yang kayak biasa aja, nggak ada. Dan kami juga nanti ada social day juga ya. Oh iya, Nanti ada social day. Tunggu. Iya, ditunggu. Oke. Itu panti asuhan. Jadi PKK sendiri itu singkatan dari pengembangan kreativitas sama kewirausahaan. Jadi sesuai sama namanya sendiri. Jadi program unggulan kita itu kayak bazar. Nah, itu kita biasa kayak jualan ketika class meet atau juga kalau ada acara-acara lainnya. Car Free Day nggak? Car Free Day. Ya, belum dong itu. Next. Jadi program unggulan dari bidang LH atau lingkungan hidup sendiri adalah Cat Lover, di mana kami semua anggota ranting IPM, nggak semua juga sih, sebagian yang ikut juga, itu membagikan makanan terhadap kucing-kucing liar. Iya. Kayak kita bagi-bagi makanan untuk kucing itu kayak setiap bulan ya. Kalau dipikir kalian itu cuma nambah kotorannya aja, sebenarnya enggak. Itu jadi tujuan Cat Lover ini adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap hewan lingkungan, walaupun takut semua sama kucing. Takut ya, ada yang takut kucing guys. Sekbidnya takut kucing nggak sekbidnya? Segmennya takut kucing, programnya ada namanya Cat Lover. Udah segitu aja. Lanjut ya. Menurut kakak, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap prokja yang dijalani nih dari masing-masing bidang? Oke, untuk saya sendiri, untuk mengukur itu keberhasilan atau enggak itu kayak ngelihat teman-teman pada senyum, pada ketawa di dalam suatu prokja, atau teman-teman tuh pada excited nanya, kayak misalnya kajian tuh pada excited dan pada mau terbuka, karena kan sebenarnya tuh advokasi itu kan heart to heart ya, kayak misalnya kayak open minded nggak sih? ya open minded dan terus sosial banget lah. Kami itu bergerak di sosial banget sih untuk teman-teman yang mau nih jadi adik-adik mereka nih untuk sosial di join advokasi. Jadi yaitu mengukur tingkatnya itu sih kayak ngelihat Seberapa senangnya? ya seberapa senang dan ngelihat Seberapa wow. ya. Terus teman-teman nggak tahu kayak di balik itu tuh sebenarnya ada loh trouble ya, itu sih. Terus kayak misalnya kunjungan panti, kayak kan itu lebih jauh lebih membahagiakan karena kita
bergerak langsung ke nggak ruang lingkup sekolah aja gitu loh. Kayak ke semuanya lah gitu. Iya, kayak teman-teman yang nggak di PM itu tuh dan di kayak luar sekolah, orang-orang yang membutuhkan itu tuh bisa ngerasain dan bisa ngeliat mereka senyum itu tuh udah bahagia banget. Kalau untuk Keisha? Kalau PK sendiri itu tingkat keberhasilannya tuh ketika omset yang didapat itu kayak lebih modal ya, atau kita tidak mendapatkan kerugian gitu. Oh iya. Selain itu juga punya produk-produk atau karya-karya yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga jumlah pembeli yang meningkat serta siswa-siswi menerapkan jiwa kewirausahaan, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, dilaksanain gitu. Iya. Biasanya yang paling banyak berapa tuh biasa dapetnya? Biasanya mungkin kita ngambil kuotanya tuh 1.000, 2.000 kayak gitu sih biasanya. Mantep lah. Ya paling banyak mungkin 200-an. Wah. Wih, itu keren banget. Itu aja nih Kak. Oke, untuk di bidang lingkungan hidup ini, karena kami banyak yang berurusan dengan lingkungan hidup atau kesadaran masyarakat itu sendiri, maka kami lihat sendiri dari lingkungan sekolah kita bersih apa enggak nih. Dari kita buat konten-konten LH itu, LH tips, Konten Ya. masih makan kucing juga. masih makan kucing itu untuk menumbuhkan rasa yang tadi saya bilang tadi. Apakah itu berdampak kepada mereka atau tidak? Mungkin cukup segitu saja. Cukup situ. Oke, lanjut pertanyaan dulu Kak. Apa program kerja yang paling besar yang pernah kakaknya buat dari bidang advokasi dulu? Dari bidang advokasi kan karena kita baru-baru ini ya dilantik ya. Ya, Januari ini. Cuman kalau belum dijalanin, cuman ada. Itu namanya konseling sebaya kalau dari saya. Konseling sebaya itu karena itu agak rumit sih karena butuh perjanjian dari sekolah dan itu juga ada pokoknya saya kasih clue dikit itu ada pelatihan itu pokoknya besar banget dan sosial day. Konseling sebaya berarti semua mencakup siswa-siswi sekolah dong? Iya. Kalau PKK sendiri itu mungkin lebih ke bazar ya, sama kita juga kemarin udah ngelakuin kantin kejujuran. Terus sejauh itu sih baru 2 itu doang yang kita laksanain. Untuk LH sendiri baru Cat Lover. Baru Cat Lover. Oke. Nah, sekarang udah bertanya sendiri-sendiri nih Kak. Dari Boleh. advokasi dulu ya? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama nih, adakah kesulitan dalam bidang advokasi? Oke, ini saya agak ambigu ya soalnya anggota saya nanya saya, cuman nggak apa-apa ya. Ini apa tadi? Kesulitan ya? Kesulitan dalam bidang advokasi. Kamu dulu, saya balik nanya sama kamu. Menurut kamu nih, Kesulitan saya. iya nggak kesulitan kamu ya di bidang advokasi, bukan hidup kamu ya? Kesulitan saya di advokasi. Iya. Belum ada lah ya. Kalau menurut saya sih, waktu aja sih. Oh iya, waktu ya. Kalau menurut saya dari tahun kemarin itu iya benar banget. Waktu komunikasi sih. Itu sih kenapa saya tekanin itu komunikasi itu penting banget teman-teman. Soalnya karena kalau komunikasinya nggak baik itu miskom. Karena mungkin karena ada beberapa miskom, cuman bisa tertutupi sih. Cuman itu sih yang paling trouble itu komunikasi dan menyatukan pendapat. Karena advokasi kebanyakan cewek ya. Saya sebut soal sendiri. Iya. Berarti saya yang paling ganteng di bidang ini dong. Ya kan? Kan lihat itu semua. Iya. Iya. Untuk PKK, mengapa penting bagi pelajar untuk belajar berwirausaha? PKK sendiri itu kan salah satu tujuannya kan untuk membangkitkan membangun inovatif, kreatif, sama jiwa kewirausahaan. Dan itu juga lebih tepatnya kayak kita punya jiwa kepemimpinan sama manajemen waktu. Nah itu kan sangat penting ya buat kita ke depannya. Lebih tepatnya aspek kehidupan kita sendiri sih. Mantap. Itu doang. Nah ini untuk kakak, Prokja apa yang menurut kakak Jensi paling seru? Masih makan kucing. Oke, dia sangat mencintai Cat lover banget. cat. Mencintai kucing. Iya. Nih. Dan untuk advokasi untuk pertanyaan keduanya nih. Iya, boleh. Program kerja apa yang memiliki dampak untuk siswa atau siswi? Oke. Yang memiliki dampak lah. Itu ada
itu pelatihan, ada kayak pelatihan bina mental kader. Itu yang kalian hadirin itu pas Fortasi atau Forpiran ya? Oh ya, Forpiran. Itu pas Forpiran guys. Itu kayak misalnya itu ada pemateri itu dari atasan kita, itu dari Mbak Halimah. Itu pokoknya tentang bullying, tentang isu-isu sosial gitu loh. Nah di situ kan teman-teman kayak diskusi, bercerita gitu tentang pengalamannya, terus gimana caranya keluar dari ruang lingkup itu. Itu sih, itu kan secara nggak langsung itu teman-teman itu udah mau sharing dan mau terbuka itu kan itu ya salah satu itu berdampak banget sih untuk siswa-siswi dan juga podcast ini dong pastinya, karena kita kan nggak hanya cuman perkenalan bidang tapi kan teman-teman juga teredukasi lah ya, jadi tahu apa apa itu IPM juga. Iya, apa itu IPM. Jadi teman-teman nggak salah kaprah gitu nyamain IPM sama OSIS. Saya juga awal-awal tuh ngira sama nih kayak OSIS nih. Iya. Awal masuk sini. Itu banyak banget sih itu yang nyangka kalau IPM sama OSIS itu sama. Soalnya kan kayak ngurus sekolah juga kan. Bagian sekolah juga. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih untuk PKK. Program kerja apa yang sangat seru menurut kamu? Sebenarnya banyak ya yang seru-seru tuh. Contohnya tuh ada beat, jadi kita itu kayak buat gelang, kalung, cincin. Dan itu juga programnya eksternal. Jadi dari IPM atau perluan IPM itu dia bisa ikut buat beatsnya. Wow. Nah, untuk LH nih, pertanyaan keduanya. Peran utama LH di IPM ini apa nih Kak? Untuk peran LH sendiri di IPM adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, seperti pentingnya pohon dalam kehidupan manusia dan banyak lainnya. Oke, ini pertanyaan udah habis semua nih Kak. Kira-kira apa harapan buat advokasi PKK dan LH ke depannya? Oke, buat advokasi ya teman-teman hampir ada semua ya. Untuk advokasi, harapan untuk advokasi semoga program kerja yang dijalanin yang sudah disusun dari tahun kemarin bisa terjalan setahun ini dengan tepat waktu, amin. Dan semoga ini newborn ini gak pada bandel-bandel, amin. Amin, semua pada bandel ya. Iya. Dia tuh semoga apa yang bisa advokasi berikan sama teman-teman, apa yang bisa kami apalagi khususnya untuk saya yang sebagai ketua itu bisa bermanfaat loh sama teman-teman. Semua langkah advokasi di programnya advokasi itu tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman, mau itu dari digital, dakwah digital ataupun untuk teman-teman semuanya. Kalau PKK sendiri sih kita berharap semoga program ke depannya makin berkembang lagi. Amin. Selain itu juga kami berharap siswa-siswi dapat mengikuti kegiatan-kegiatan PKK ini kayak lebih semangat, lebih kayak ingin ikut nih kayak gitu. Untuk LH sendiri semoga semua programnya lancar dan anggotanya sehat. Amin. Semua harapan udah disampaikan, pertanyaan udah semua. Closing aja. Oke, closing dong. Buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, boleh di like dulu. Jangan lupa subscribe guys. Oh ya, jangan lupa buat follow IG PR IPM SMA D2 dan SMA juga ya. Nih, Kalau pengen stok IG kakak nih, boleh. agensi Nggak main IG. sama kayak dia, udah. Jangan lupa follow IG PKK juga ya. Iya, jangan lupa follow IG Advokasi. Emang LinkedIn kok nggak ada IG guys? Nun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.